Menghitung hari sebelum Mason Mount comeback di Manchester United, ada kabar gembira datang bagi Manchester United. Mason Mount dilaporkan tidak lama lagi akan kembali beraksi bersama Setan Merah. Sudah lebih dari 2 bulan Mount absen membela Manchester United, sang gelandang mengalami cedera yang memaksanya harus menepi dari skuad Setan Merah. Sejak bulan lalu, Mason Mount sebenarnya sudah kembali berlatih, namun Erik ten Hag menyebut bahwa ex-Chelsea itu masih butuh waktu sebelum bisa bermain lagi di tim utama Manchester United. Dilansir Insider United, fans Manchester United bisa segera menonton aksi Mason Mount. Sang pemain diproyeksikan comeback dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, kondisi Mount saat ini sudah semakin membaik. Sang playmaker sudah hampir menyelesaikan sesi latihan individu. Ia tidak lama lagi akan bergabung dengan aktivitas latihan tim utama Manchester United. Jika Mount bisa mengikuti sesi latihan tersebut dengan baik, maka ia akan segera dijadwalkan comeback di tim utama Manchester United. Menurut laporan itu, Mason Mount berpotensi comeback di tengah bulan ini. Namun kapan ia comeback akan sangat dipengaruhi oleh kondisinya. Erik ten Hag ingin sang playmaker benar-benar fit sebelum tampil di tim utama Manchester United. Jika tidak ada halangan, ia bisa kembali bermain di tim utama Manchester United sekitar 1-2 pekan lagi. Manchester United sejauh ini belum terlalu merindukan kembalinya Mount di tim mereka. Stok gelandang Manchester United saat ini lagi komplit sehingga absennya Mason Mount masih bisa diatasi oleh gelandang Manchester United lainnya. Rencana besar Ten Hag boyong 3 pemain Belanda ke Manchester United. Manajer Erik ten Hag sudah punya rencana besar musim depan jika tidak dipecat Manchester United. Ten Hag akan menambah 3 pemain Belanda di Old Trafford. Ten Hag ingin Manchester United merekrut 1 penyerang asal Belanda, 1 bek tengah dan 1 bek kanan. Bidikannya adalah Denzel Dumfries dari Inter Milan, Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen dan Joshua Zirkzee dari Bologna. Di skuad Manchester United saat ini baru ada 1 pemain dari Belanda yakni bek kiri Tyrell Malacia, namun Manchester United juga punya 3 bekas pemain Ajax Amsterdam yakni Lisandro Martinez, Andre Onana dan Anthony. Manchester United juga sudah mulai menyusun siasat untuk lepas dari jebakan financial fair play. Investor baru Sir Jim Ratcliffe yakin bisa terhindar dari FFP dalam membenahi skuad Manchester United musim depan. Kesuksesan Yordania membuat sejarah di Piala Asia 2023 juga jadi sorotan. Negara Timur Tengah itu untuk pertama kalinya lolos ke partai puncak setelah mendepak favorit juara Korea Selatan di babak semifinal. Manajer Manchester United Erik ten Hag sudah punya rencana besar bila tidak jadi dipecat investor baru Sir Jim Ratcliffe. Ten Hag berniat membawa lebih banyak pemain dari negaranya, Belanda, ke Old Trafford pada musim depan. Jurnalis pakar transfer pemain Rudy Galetti melaporkan pada awal pekan ini bila Ten Hag sudah menyusun rencana besar di Manchester United musim depan bila terus dipakai oleh Ratcliffe, dia mau merekrut 3 pemain Belanda. Buruan utamanya adalah bek kanan Inter Milan Denzel Dumfries. Posisi bek kanan Manchester United ingin diperbaiki oleh Ten Hag dengan membeli Dumfries. Ex-pemain PSV Eindhoven itu akan menggantikan salah satu di antara Diogo Dalot atau Aaron Wan-Bissaka yang akan didepak akhir musim nanti. Dumfries sudah cukup lama diincar Manchester United, namun pada musim panas 2023, Setan Merah tak jadi merekrutnya karena sudah keluar uang banyak untuk merekrut Mason Mount, Andre Onana hingga Rasmus Højlund. Ten Hag juga berniat membawa bek Belanda Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Ten Hag sudah mengenal de Ligt. Dia yang mengorbitkan de Ligt saat masih melatih Ajax sehingga laku dibeli mahal oleh Juventus. Pemain Belanda ketiga yang ingin dibawa adalah penyerang Joshua Zirkzee yang bersinar bersama klub Italia Bologna. Manchester United memang sedang butuh tambahan pemain depan. Ex-pemain Munchen itu diperlukan untuk menggantikan posisi Anthony Martial. Manchester United tidak akan memperpanjang kontrak Anthony Martial yang habis akhir musim nanti karena kerap absen akibat serangkaian cedera. Pemain 22 tahun itu sukses menjaringkan 9 gol bersama Bologna di berbagai ajang musim ini. Sir Jim Ratcliffe copot wewenang Erik ten Hag di Manchester United. Erik ten Hag memiliki hak veto atas transfer Manchester United saat ini, dan pelatih asal Belanda itu kerap terjun ke bursa di kampung halamannya. Lisandro Martinez, Andre Onana, dan Anthony pernah bekerja di bawahnya di Ajax sebelum hijrah ke Old Trafford, sementara Christian Eriksen, Mason Mount, Tyrell Malacia, Wout Weghorst, hingga Sofyan Amrabat pernah meniti karir di Eredivisie.
Dilansir Metro, Ineos selaku pemilik minoritas dan pelaksana operasional sepak bola Manchester United masih ingin mempertahankan Ten Hag sebelum mengambil keputusan di musim panas. Menurut iNews Inggris, The Red Devils telah mengidentifikasi dua target transfer, yakni Jarrad Branthwaite dan Michael Olise. Branthwaite membantu Manchester United mencatatkan clean sheet terbanyak di Liga Primer Inggris. Krisis finansial The Toffees dapat membuka jalan bagi Manchester United untuk mendapatkan bek 21 tahun itu di harga yang lebih murah. Michael Olise memang kembali diterpa cedera setelah belum lama ini sembuh, tetapi mantan pemain akademi Arsenal, Chelsea, dan Manchester City itu tampil memukau saat bugar. Winger 22 tahun itu memang menekan kontrak baru di Crystal Palace pada musim panas 2023, tetapi ia dikabarkan memiliki klausul rilis senilai 65 juta. Ten Hag perlahan memperbaiki hasil yang dicatatkan Manchester United semenjak tahun berganti, dan mereka belum terkalahkan dalam 5 laga lintas ajang sepanjang 2024. 3 alternatif formasi Manchester United setelah Lisandro Martinez cedera. Di tengah ambisi untuk bangkit dan bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris, Manchester United malah diterpa masalah baru. Lisandro Martinez diprediksi akan absen lama setelah mengalami cedera. Lisandro Martinez mengalami cedera saat membela Manchester United melawan West Ham pada pekan 22 Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 akhir pekan lalu. Ia terlibat kontak fisik dengan Vladimir Koval, namun kakinya tertindih dan ia langsung mengerang kesakitan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengatakan bahwa cedera yang dialami Lisandro Martinez cukup parah, padahal, bek asal Argentina itu sangat diandalkan oleh ten Hag. Lantas, bagaimana Erik ten Hag bakal mengutak-atik formasi Manchester United menyusul cedera yang dialami Lisandro Martinez? Berikut ini ulasannya. Opsi pertama, Manchester United duetkan Rafael Varane dengan Harry Maguire. Manchester United membuat satu perubahan pada starting 11 saat menang atas West Ham dengan Harry Maguire menggantikan Rafael Varane. Mantan bek Real Madrid itulah yang menggantikan Lisandro Martinez yang terjatuh sambil memegangi lututnya di Old Trafford. Harry Maguire dan Rafael Varane akan menjadi kombinasi yang masuk akal dan paling mungkin untuk pertandingan Aston Villa. Musim lalu, Ten Hag memilih kesinambungan jika Malaysia. Belum lagi Sergio Reguilon yang kembali ke Tottenham bulan lalu setelah masa pinjamannya, membuat Manchester United kekurangan bek kiri. Malaysia akan kembali dari masalah lutut jangka panjang kapan saja. Ketika dia tersedia, Ten Hag akan dapat memindahkan Shaw ke tengah jika dia ingin memanfaatkan kaki kiri dan jangkauan umpannya yang terpercaya. Opsi ketiga, Manchester United akan menduetkan Harry Maguire dengan Victor Lindelof. Manchester United harus kreatif di bulan-bulan awal musim ini ketika mereka memiliki begitu banyak pemain yang absen karena cedera, itu termasuk perekrutan yang gagal untuk pemain pinjaman Fiorentina Sofyan Amrabat di posisi bek kiri. Untungnya, ada pilihan yang lebih cocok, meskipun Manchester United akan kehilangan Lisandro Martinez di banyak pertandingan. Rafael Varane harus diperhatikan di tengah catatan cederanya yang terdokumentasi dengan baik. Kembalinya Aaron Wan-Bissaka sudah di depan mata, sementara Victor Lindelof juga bisa turun tangan bersama Maguire untuk kemungkinan lain. Joshua Kimmich prioritas transfer Manchester United di musim panas 2024. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan mengubah rencana mereka untuk transfer Joshua Kimmich. Setan merah baru akan mengejar gelandang Bayern Munchen itu di musim panas nanti. Gelandang berusia 28 tahun itu merupakan pemain kunci Bayern Munchen. Ia sudah beberapa tahun terakhir menjadi sosok andalan di lini tengah Die Roten. Belakangan ini beredar rumor bahwa Joshua Kimmich mempertimbangkan untuk mencari tantangan baru dalam karirnya. Akhirnya sejumlah klub top Eropa termasuk Manchester United berminat untuk mendapatkan jasanya. Daily Star mengklaim bahwa Manchester United menunda proses perekrutan Joshua Kimmich, mereka baru akan mengejar sang gelandang di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Manchester United menunda proses transfer Kimmich. Alasan pertama karena Bayern Munchen tidak mau melepaskan sang gelandang di musim dingin ini, karena mereka menilai sulit mencari pengganti yang sepadan di musim dingin ini. Itulah mengapa mereka akan menolak semua tawaran yang masuk untuk Joshua Kimmich di bursa transfer musim dingin ini. Alasan lain mengapa Manchester United menunggu hingga musim panas nanti untuk merekrut Kimmich karena mereka menunggu harga sang gelandang turun. Kontrak Joshua Kimmich di Allianz Arena berakhir pada musim panas tahun 2025, alhasil di musim panas nanti ia memasuki tahun terakhir dalam kontraknya.
Itu berarti ada penurunan yang signifikan dalam mahar transfernya, di mana Manchester United dikabarkan bisa mendapatkan sang gelandang di angka 25 juta euro saja. Manchester United segera tuntaskan transfer Gleison Bremer 70 juta euro. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Gleison Bremer nampaknya bukan sekedar isapan jempol. Setan Merah dilaporkan akan memprioritaskan transfer sang bek dari Juventus. Bek berusia 26 tahun itu merupakan salah satu pemain kunci Juventus saat ini. Semenjak pindah dari Torino, ia menjadi sosok yang tangguh di lini pertahanan si nyonya tua. Performa apik Bremer ini perhatian beberapa klub top Eropa. Manchester United dilaporkan jadi salah satu tim yang sangat tertarik akan jasanya. Calcio Mercato melaporkan bahwa Manchester United benar-benar serius ingin meminang Bremer. Mereka akan menjadikan sang bek sebagai target transfer utama mereka. Menarik menurut laporan tersebut, Erik ten Hag ingin Manchester United memprioritaskan transfer Bremer di musim panas ini. Pelatih asal Belanda itu menilai Bremer adalah kandidat yang pas untuk timnya, karena sang bek punya kemampuan di atas rata-rata dan juga konsistensi permainan yang bagus. Usianya juga masih 26 tahun, jadi ia bisa mengabdi dalam jangka waktu yang panjang di Old Trafford. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa kans Manchester United untuk merekrut Bremer di musim panas nanti juga terbuka. Ini disebabkan tim asal Turin itu lagi mengalami masalah keuangan, sehingga mereka terpaksa untuk menjual beberapa aset mereka. Gleison Bremer dikabarkan jadi salah satu pemain yang siap mereka jual, jadi mereka akan menunggu tawaran resmi masuk dari Manchester United. Manchester United harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Bremer. Sang bek dikabarkan hanya akan dilepas di kisaran angka 70 juta euro di musim panas nanti.